Bergabung grup ahli geriatri, energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik, sinergikan potensi, menempa diri, aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai. Lansia berkualitas, tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, Tuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah, la haula wa la quwata illa billah. Para sahabat-sahabat lansia dimanapun Anda berada, para pemerhati lansia, penyayang lansia dimanapun Anda berada, apa kabar pada kesempatan ini? Moga-moga kita semua dimampukan Allah dalam kondisi yang terbaik. Dan pada kesempatan yang baik ini akan sampaikan bahasan yang sangat penting untuk kehidupan kita, yaitu tentang bagaimana merawat organ yang sangat-sangat vital. Ya, organ vital ini tidak lain dan bukan adalah otak. Otak adalah organ vital yang sangat-sangat istimewa. Mengapa istimewa? Karena menentukan nilai manusia, harga manusia. Manusia yang otaknya bagus, berkualitas, maka harganya amat sangat mahal. Otak sebagai pusat kecerdasan, kalau sangat cerdas, maka ia sangat bernilai. Kecerdasan matematis, logis, visual spasial, naturalis, verbal, dan lain sebagainya. Seseorang yang menguasai ilmu teknik, apakah teknik dalam bangunan, teknik dalam bidang elektronika, dalam bidang informatika, dalam nuklir, dalam teknik bela diri, teknik dalam boga, teknik dalam busana, dan lain sebagainya, nilai sangat berharga. Jadi guru, pakar, mungkin dalam jabatan akademik sampai profesor. Karena otaknya ini. Dan di otak ini banyak sekali pusat-pusat yang mengatur banyak hal berkaitan dengan manusia. Pusat bicara, pusat gerak, pusat perasaan, pusat ketuhanan ada di otak. Dan orang dikatakan oleh utusan Tuhan, nilai manusia itu pada akalnya. Kalau orang itu berakal, nilai sangat-sangat berharga atau mahal. Kalau orang tadi tidak berakal, maka nilainya bisa saja sangat turun. Meskipun dulunya sangat cerdas, sangat hebat. Tetapi kalau ada satu dan hal menjadi kata cedera otak, bencana otak,
dan tidak bisa apa-apa, tidak bisa bicara. Apalagi kalau dulu dia hidupnya dari misalnya menyanyi, biasanya berpidato, berbicara sebagai trainer, sebagai figur publik di bidang apapun, penyanyi, pendakwah, tokoh agama, atau sebagai konsultan, kemudian karena bencana otak nggak bisa bicara lagi. Terus gimana dia? Harganya sangat turun, amat sangat turun. Bukan hanya tidak berharga lagi, bahkan jadi beban bagi sekitarnya. Karena itu otak sangat penting, sangat tidak hanya sangat penting, tapi amat sangat penting otak ini. Dalam otak ada fungsi yang sangat banyak. Tadi saya sampaikan ya, nanti akan sampaikan pada slide berikutnya. Nah, kalau manusia yang pada titik ketuaan namanya God spot di dalam otak, dia berkembang dengan optimal, maka dia jadi orang yang sangat religius dan spiritualitasnya tinggi. Sosialnya pun tinggi, dan orang ini tadi sangat pilih, apalagi dia punya kepandaian mengelola keuangan, manajemen keuangan, bisa memasarkan sesuatu, ahli marketing, dia punya kreativitas yang sangat tinggi, maka dia punya peluang kaya menjadi pakar yang luar biasa. Maaf, bayarannya tinggi. Dia bisa mendatangkan uang atau nilai-nilai hal yang senilai uang yang sangat banyak karena kecerdasannya itu. Seseorang bisa merekam berbagai macam suara, merekam berbagai macam sinyal-sinyal, disimpan dalam otaknya. Sehingga orang tadi bisa jadi orang yang sangat bijaksana. Dia bisa menjaga dirinya, bagaimana cara membuat sehat, otaknya berpikir, memilih dan memilah makan yang tepat, dalam berperilaku, menjadi pertemanan, dan lain sebagainya. Sehingga orang tadi menjadi orang yang berpeluang kalau dia, oh saya sedih, supaya nggak sedih bagaimana? Nah, dia punya ilmu anti sedihnya, karena dia pintar. Maka dia akan berpeluang menjadi orang yang senang. Dia tahu tips-tipsnya agar tidak sakit dan selalu sehat, maka dia menjadi orang yang sehat. Karena spiritualitasnya tinggi jadi takwa. Karena kemampuannya tinggi jadi orang yang bernilai, berharga. Jadi konsultan di perusahaan besar, bahkan konsultannya para pimpinan perusahaan, pimpinan daerah, mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, provinsi, sampai negara. Wow, penasihatnya orang nomor 1, wah, jadi terhormat. Apalagi di masa tuanya tidak mengalami kemunduran, terhormat. Dan kecerdasannya tinggi, dia bisa memanage sumber daya alam, bisa memanage sumber keuangannya, sehingga dia menjadi orang yang berpeluang di masa tuanya, pasti income-nya besar sekali, dia jadi orang yang manfaat, mandiri, tidak membutuhkan banyak hal di bidang finansial. Karena dia pandai mengelola dirinya, tidak kena cedera, dan sebagainya. Nah, dengan kata lain, orang yang otaknya bagus, itu jadi orang yang istimewa pula. Nah, sahabat-sahabat yang saya sayangi, banyak referensi literasi yang saya angkat, yang saya baca, tapi nanti cukupnya waktu. Bagaimana human brain ini? Volume otak manusia tidak segede otak gajah, tetapi prosentase dengan tubuhnya otak manusia ternyata besar dibandingkan otak gajah, dibanding tubuhnya ya. Bukan gajah dengan manusia dibandingkan otaknya jelas gede dia, tapi dibandingkan proporsi tubuhnya, otak manusia ternyata yang paling besar dibanding makhluk-makhluk yang lain. Otak ini membutuhkan banyak nutrisi. Setiap 1 gram saja, 100 gram otak itu beratnya berapa ya? Rata-rata 1.300 sampai 1.500, 1,500 kilo ya otak itu. Tetapi otak manusia ini luar biasa. Amat sangat sel-sel saraf di otak ini miliaran. Beberapa referensi matan triliunan. Wow. Dan berapa sih kebutuhan untuk bisa berfungsi dengan bagus ini?
otak ini saking pentingnya maka dilindungi tulang yang sangat kuat. Kita bisa lihat ternyata tulang kepala ini kalau maaf ya, mengatakan bis beton, ya, itu bisa pecah tuh. Biar tulangnya kuat sekali. Memang tulang tengkorak itu sangat-sangat kuat. Sangat kuat. Karena pentingnya itu dilindungi oleh Allah dengan tulang-tulang yang sangat kuat. Semua organ yang sangat penting pasti dilindungi tulang-tulang yang kuat. Jantung penting dilindungi tulang rusuk. Secara penting ada tulang belakang. Jadi setiap organ yang penting dilindungi oleh Allah dengan tulang-tulang yang kuat supaya tidak rusak dan bisa berfungsi dengan optimal. Yang fungsinya sekali lagi sangat banyak. Pusat pengendali, ingatan, perasaan, bicara, gerak, dan lain sebagainya. Dan di dalam otak ini luar biasa. Membutuhkan darah yang sangat banyak. 15% dari curah jantung. Jadi jantung, jadi kira-kira berapa ya? Per menit itu membutuhkan hampir 1000 mili. 1 liter tuh 1 menit 1 liter. Hampir 1 liter. 900 mililiter per menit. Jadi otak itu maksudnya besar banget ya. Otak itu butuh darah yang sangat besar. Setiap 100 gram aja membutuhkan 50 sampai 65 mililiter darah. Jadi padahal tadi totalnya berapa? 1500 gram. Berarti berapa butuhnya? Hampir 900 sampai 900 mililiter per menit. Dan ini sudah sekalian merupakan 15% dari jumlah curah jantung. Nah, baik ini dalam keadaan istirahat. Kalau aktif lebih banter lagi, banyak lagi. Nah, otak ini nggak boleh tidak boleh terhambat ini pasokan darah ini. Kalau terhambat, fungsi manajemen seluruh tubuh karena sebagai pusat pengendali di otak itu ada pusat saraf sadar dan saraf otonom. Saraf otonom itu yang mempekerjakan, mensarafi, memerintah, mengatur kerja organ-organ tubuh yang sifatnya otonom. Bukan karena perintah otak kita, bukan perintah keinginan kita. Jantung, denyutnya dilambatkan. Tidak bisa tuh. Kalau kita tidur pun jantung berdenyut. Saat kita tidur, paru-paru menghirup udara, mengeluarkan udara. Usus berjalan sendiri. Apa artinya? Itu acara otonom. Yang mengatur apa? Di otak. Ya, kalau otaknya diganggu, terus gimana? Pasti akan kacau. Sehingga orang-orang yang otaknya terganggu apapun sebabnya, maka akan terganggu. Kalau pusat geraknya terganggu jadi lumpuh, lemah separuh, bisa atas, bisa bawah, separuh badan kanan atau kiri, bisa empat-empatnya. Fungsi saraf otak di sana, pusatnya di otak itu ada bagian namanya dalam bahasa anatomi namanya homunculus cerebri ya. Di otak kita ada miniatur dari tubuh kita. Di lapisan luar otaknya cortex cerebri. Di itu ada homunculus cerebri itu kalau ada gangguan apakah tidak temporal apa ya pelipis kanan atau pelipis kiri. Saya punya pasien kemarin tuh ya Allah sampai nggak bisa gerak. Kenapa? Ternyata ada tumor otak yang ada di bagian pelipis kanan. Ya, coba bayangkan. Fungsinya jadi diganggu dulu bisa berjalan jadi nggak bisa berjalan lagi. Lunglai lemah. Tangannya jadi lumpuh. Padahal kayak stroke, tapi bukan stroke. Ternyata Pak ada tumor. Nah, sahabat-sahabat sayangi, setiap gangguan, adanya benjolan, adanya desakan, adanya nanah, adanya sumbatan, maka bisa mengganggu fungsi otak tersebut. Bicara tadi diganggu, bisa lumpuh. Tadi bisa kemudian nggak bisa bicara ya, bisa geraknya kena lumpuh. Coba bisa gerak sendiri, bisa bergerak sendiri, bisa lari sendiri. Pusat perasaan. Maka beberapa pakar di bidang ilmu geriatri, kalau kita bicara human brain, pasti akan belajar psikiatri, psikologi. Selain jelas neurologi atau ilmu saraf. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, nah, dia otak ini menyimpan informasi. Kata-kata, nama orang, bisa diambil lagi, dipanggil. Ya. Saya kenalan dengan orang namanya Pak siapa ya? Pak siapa ya? Karena kita kenalan, tidak sempat kenalan dengan mengesan, lupa. Kalau yang mengesan, teringat.
Woi, kenalkan ye, aku Probo, bolongmu dewe, Probo, gua Probo. Bro, Probo, jangan gue bro. Sampai gitu, ini orang ini kok ngomongnya lucu banget. Nah, ini kan malah Probo gitu. Jadi, karena mengesan. Tapi kalau nggak mengesan, jadi lupa. Ya, jadi supaya bisa mengingat, memanggil kembali, menarik, mencantum ini, dibutuhkan metodologi, cara-cara. Dan saya tidak akan mengupas seluruhnya, karena ini bagian pertama pada kajian tentang merawat otak pada lansia. Dalam hazard geriatric medicine, di sana para pakar di bidang neurologi, geriatri, para geriatrician di banyak negara dan para pakar di beberapa center perguruan tinggi di dunia, ada beberapa hal, paling nggak ada 14 hal. Ini banyak sekali ya. Jadi yang perlu diingat, otak ini ada perubahan daya ingat pada usia muda ke arah tua. Dulu kecil tidak bisa apa-apa, terus bisa apa-apa, bisa makan apa-apa, bisa makan siapa-siapa. Kemudian kemampuannya turun, memanggil pun sulit, ingatannya agak lupa-lupa, akhirnya nggak bisa apa-apa. Ini kalau yang lazim ya. Tapi kalau dengan cara hidup tertentu, maka itu bisa masih melejit hebat. Meskipun usianya katakanlah 94, tapi otaknya nggak kalah dengan orang yang 49. Usianya 83, tapi tidak kalah dengan orang yang 38. Nah, tapi rata-rata semua orang akan menghadapi semacam evolusi. Sel-sel otak itu akan menghilang, melisut, dan fungsi-fungsi yang masih tersisa atau fungsi-fungsi yang sering dipakai. Nah, karena itulah ada rumusnya nanti ya. Nah, saya tidak akan menyampaikan secara umum. Ini hanya waspada, perlu diingat bahwa saya di masa tua itu ada perubahan daya ingat. Saya tidak akan mengupas, nanti akan saya kupas di kesempatan berikutnya. Tapi nanti saya sampaikan tips-tipsnya sedikit ya. Yang kedua, penyakit obat-obatan psikoaktif. Jadi dalam masa lansia, tidak sedikit orang menggunakan obat-obatan yang bisa membuat kejiwaannya segar, bersemangat, atau yang bisa membuat memorinya baik. Jadi seolah-olah memicu kejiwaan, dan kejiwaan ini akan dipengaruhi dan mempengaruhi pada otaknya. Juga disebut dengan obat-obat psikoaktif. Ya, maaf, psikoaktif ini maaf ya ketiganya saya sedikit maaf ya nanti saya betulkan. Ya, ya nggak apa nih. Psikoaktif ya, ini aktif ya. Ya, kemudian yang ketiga, waspada stroke. Awas pada lansia, fungsi otak bisa terganggu karena lebih banyak yang mengalami stroke. Kejadian stroke begitu masuk tua, beberapa pakar di bidang ilmu kardiovaskuler atau kardiocerebrovaskuler menyatakan bahwa kalau usia 54 tahun berpeluang untuk kena bencana apakah jantung atau otak sekitar 4 kali lipat dibanding orang muda, dan begitu masuk 60 tahun berpeluang 6 kali lipat dibanding orang muda. Waspada. Makanya di masa tua harus ada mengantisipasi, mencegah jangan sampai kena stroke, dan itu akan saya bahas pada mungkin pertemuan pada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang keempat, ada masa tua lebih sering terjadi pelupa. Lupa ringan, lupa sedang, lupa berat, namanya demensia. Mengapa? Pada siapa? Berapa banyak? Harus bagaimana? Ini sudah saya kupas beberapa waktu yang lalu ya. Mungkin sahabat-sahabat bisa melihat pada tayangan YouTube yang sebelumnya. Yang kelima adalah Parkinson. Wah, apa ini Parkinson? Kita tahu kan Parkinson mungkin kalau gambarnya seperti Charlie Chaplin ya. Film lucu Charlie Chaplin itu kan berjalan jaraknya, langkahnya pendek-pendek, kemudian kecil-kecil, badannya afeknya datar, nggak tersenyum. Nah, udah kadang-kadang tangan coba bergerak-gerak. Nah, ini Parkinson ya. Memorinya juga lama-lama akan jadi pelupa. Nah, pernah kejadian diduga Parkinson ternyata hanya kekurangan mineral ya. Waduh ya Allah, ternyata kekurangan garam sih ya. Jadi ternyata tampilnya mirip sih. Ada kelebihan kalsium, juga tampil ada gerakan ya yang tidak normal. Ternyata bisa diperbaiki. Makanya itu dalam menangani gangguan saraf sekali lagi harus ditangani oleh yang berkompeten, dokter ahli saraf, ya, dokter ahli geriatri, ahli penyakit dalam, juga sedikit banyak mengetahui bagaimana penanganan yang berkaitan dengan otak ini.
Nah, kemudian apa lagi ya? Yang keenam, penyakit neurodegeneratif lainnya. Ini akan saya kupas di kesempatan yang berikutnya. Dan yang ketujuh, trauma otak. Hati-hati sahabat-sahabat yang saya sayangi, lansia ini. Dan kita yang, maaf saya sudah lansia sih. Saya sudah 61, mau 62 ya. Jadi kalau seseorang yang usianya sudah lanjut, maka hati-hati jangan kena trauma otak ya. Trauma otak, maaf sebentar, saya perbaiki slide saja. Slide-nya saya perbaiki sebentar ya. Karena ada ketikan yang agak mengganggu. Ya, maaf sebentar. Ya. Yang sahabat-sahabat yang saya sayangi, saya minta maaf ya nih, ada ketikan yang mengganggu, saya perbaiki daripada nanti membuat keliru ya membacanya. Kalau Bapak sahabat-sahabat melihat kan terganggu ya, supaya nggak terganggu saya perbaiki aja sebentar ya. Minta maaf ya sebentar. Nah, dah. Ya, saya perbaiki dah ya. Sahabat-sahabat, mohon maaf ya. Tadi ya, maaf ting ya. Nah, jadi obat psikoaktif sudah saya ya. Nah, kemudian ini ya. Jadi dalam hazard geriatric medicine ini yang perlu kita waspadai selain yang tadi ya. Yang tadi Parkinson, trauma otak. Kan itu kita tadi ya, jangan sampai kena cedera otak, gegar otak, jatuh. Waduh. Dolan lunga gak pakai helm, jatuh gelundung, bendut kepala nih. Ya Allah, ternyata pedaan di otak. Akhirnya timeless seperti stroke. Bisa lumpuh, bisu, lemah. Ada tangan atau kaki. Atau jadi apa? Epilepsi post-traumatik. Nah, jadi kita lihat yang ke-8, epilepsi. Epilepsi pada lansia itu bisa karena dibawa sejak muda, sejak kecil, atau juga diakibatkan karena trauma, cedera kepala berat yang menyebabkan bagian otak, pusat pengendali gerak-gerakan dan neurotransmitternya yang merupakan hantaran otak yang baik menjadi rusak, bisa berlebihan atau kekurangan sehingga jadi gerakan-gerakan tanpa sadar dikeluarkan dari dia, namanya epilepsi. Ada grand mal, ada petit mal ya. Kemudian yang ke-9, late life mood disorder. Suatu gangguan perasaan pada usia-usia akhir kehidupan. Ini sangat menarik. Ada buku khusus bagaimana termasuk end of life care. Pada fase-fase ini yang sering ada loneliness atau depresi atau kesepian atau terkucil atau isolation. Ya ini ya, nomor 9. Kemudian yang ke-10, kalau kupas saya panjang sekali ya, tidak akan saya kupas, lain waktu aja. 10 ada schizophrenia. Wah, gangguan penyakit jiwa ya? Ya. Jadi gangguan jiwa ini makanya yang menangani terpadu pada pasien geriatri bisa seorang ahli penyakit dalam, ahli geriatri, ahli saraf, neurolog, atau ahli jiwa psikiater. Nah, atau psikolog. Kami memang biasa bergabung bekerjasama menangani pasien secara tim. Namanya tim assessment geriatri. Sayangnya belum semua rumah sakit memiliki tim assessment geriatri, tim terpadu geriatri ini. Bisa dilatih, insya Allah beberapa waktu lagi mungkin di Jakarta di para ahli geriatri akan mengadakan pelatihan semacam ini ya. Bagaimana mengkaji sebagai tim geriatri terpadu yang bisa memberikan layanan geriatri kepada masyarakat di satu rumah sakit dan sebagainya. Yang nomor 11 adalah topik-topik dari geriatrik psikiatri, cemas, depresi, nah ini, dan gangguan penyesuaian ini sangat menarik. Kapan-kapan kita akan sampaikan bersama dengan psikiater ya. Dan yang nomor 12, manajemen agitasi pada demensia. Ini pernah kita kupas ya. Pada orang-orang yang demensia itu ada manajemennya yang tepat. Dan yang nomor 13, tumor otak. Ya Allah, ya Rabbi. Kemudian balik ya. Tumor otak ini sangat, ya Allah. Dan kadang-kadang di luar dugaan ya. Kemarin sehat-sehat saja bulan kemarin. Sekarang kok sudah tidak bisa apa-apa. Kayak stroke, ternyata apa. Kalau nggak di-CT scan, kita nggak tahu nih. Itu CT scan ternyata ada massa otak yang mendesak. Nah, bagian mana? Lokasi di mana? Kalau pada lobus temporalis yang kanan, menyebabkan lemah yang kiri. Kadang-kadang pada pusat perasaan. Kalau di depan sedikit ada pusat bahasa, ada tempat pusat budi luhur atau etika, kena ya. Dan yang ke-14 yang beberapa kali kami menangani yaitu normal pressure hidrocephalus.
Nah, sahabat-sahabat saya sayangi, di dalam kesempatan PED yang ke-102 ini, tidak akan saya kupas ini semua. Ini hanya menyampaikan saja bahwa peluang untuk kena sesuatu sangat besar pada lansia. Karena itulah apa yang perlu kita siapkan. Yang perlu kita siapkan pada kesempatan yang baik ini adalah kita ada beberapa kewaspadaan, ada 13 kewaspadaan, 13 poin cara merawat otak badan pada bagian pertama ini ya. Nanti ada bagian kedua, bagian ketiga, dan seterusnya. Pertama adalah kewaspadaan yang perlu kita lakukan, merawat otak supaya otaknya awet bagus sampai tua, sampai akhirnya adalah jangan sampai kena cedera kepala. Cedera kepala bisa kena kecelakaan lalu lintas, apakah berkendara sendiri, pakai motor atau ontel, atau yang lainnya, atau cedera kepala karena naik kuda, naik sapi. Ya Allah, sapi kan kerbau enak banget ya. Sapi punya gerobak ya. Jadi ini asik banget nih cedera. Tapi bisa jatuh cedera kepala, apalagi kemudian keserentak ya. Waduh, kena sepaan dari kaki kerbau, sapi. Wah, kerbau tuh lemah lembut banget ya. Waktu kecil saya juga naik kerbau punya temannya. Nah, sahabat-sahabat saya, hati-hati jatuh gelundung di tempat tidur juga berbahaya. Kan itu pada lansia yang berisiko jatuh, anak-anak yang mewaspada, yang perhatian pada orang tuanya, care pada orang tua, dipasang tempat tidur yang ada pengamannya. Cedera kepala pralansia bisa berdampak pada fase lansia. Hati-hati, berkendara harus pakai helm. Cedera kepala ini juga termasuk dapat injury ya. Kecelakaan karena nyopet, benar tertantuk, tidak pakai sabuk pengaman, dia jantungnya kena, pas setir, kebentur, dan pecahan kaca cedera, ya ke belakang atau ke depan. Karena itulah hati-hati jangan sampai cedera kepala. Yang kedua, waspadai infeksi di kepala dan di luar kepala. Hati-hati. Infeksi di kepala kelihatan sepele, tetapi ada orang-orang tertentu, penyandang maaf ya, penyakit yang daya tubuhnya agak turun pada misalnya diabetes mellitus, bisa berkembang dengan serius. Memang kepala, tapi ternyata bisa, kalau daya tubuhnya lemah, bisa diabses. Abses itu nanah. Saya punya sahabat yang sudah meninggal dunia, seorang ahli, maaf ya, tidak menyebutkan keahliannya, pintar, sangat cerdas, tapi dia punya diabetes, dan dia seorang laki-laki yang sudah cukup umur, kemudian infeksi pada jerawatnya dipecet-pecet, ternyata jadi abses pada otak dan meninggal dia. Ya Allah, ya Rabbi. Kenapa? Infeksi pada otaknya, encephalitis. Infeksi pada daerah manapun di kepala, di luar kepala, misalnya radang paru-paru, infeksi paru-paru, infeksi usus, itu bisa nyebar, namanya bakteri ya, bakteri nyebar, bahkan juga virus ya, viremia. Bisa ke otak. Otak itu ada bariernya, ada bentengnya, namanya selaput otak. Ada dura mater, arachnoidea, dan di situ ada. Nah, kalau ada sampai ada bencana di bawah badan kepala tapi di atas selaput ke otak, maka masih agak lumayan. Tapi kalau di darahnya ngotor terus sampai kemudian menekan otak, otak jadi terganggu. Ada perdarahan subarachnoid, ya, ada perdarahan, jadi ada diameter lapisan selaput otak ini. Jadi infeksi bisa jadi karena tempat lain, kulit, bisa jantung, bisa paru, ya endokarditis itu kalau darahnya yang disemprotkan ke dalam darah, kemudian karena tadi saya katakan bahwasanya darah itu membutuhkan 15% itu masuk ke otak. Kalau di dalam darahnya ada bakterinya, virusnya masuk ke otak juga itu. Nah, infeksi pada selaput, ya, meningitis, ya, bisa encephalitis, ya, dan lain sebagainya. Hati-hati, fungsi otak bisa terganggu. Fungsi ingatan, fungsi bicara, fungsi gerak, fungsi kebijakan, fungsi spiritual. Kemudian yang ketiga, cukupi cairan. Saya tidak akan kupas seluruhnya. Poin-poinnya dulu, saya dikupas sangat panjang ya.
cukupi cairan otak, cairan tubuh, supaya cairan darah ini bisa cukup encer dan bisa masuk ke dalam otak dengan jumlah yang cukup. Pasokan darah yang cukup akan membuat jauh lebih sehat. Kalau dehidrasi bagaimana? Hang, gangguan. Makanya kalau jamaah-jamaah haji yang mengalami heat stroke, sengatan panasnya sangat kekurangan cairan, menguap cairan besar, banyak, wah ini bisa meninggal dunia, bisa kejang-kejang. Obatnya apa? Siram dan masukkan infus yang kencang, cairan cukup, ya otak bisa berfungsi lagi, bisa sadar lagi, bisa bicara lagi. Kemudian yang keempat, cukup mineral dan vitamin. Beberapa mineral, natrium, kalium, klor, magnesium, selenium, ferrum. Nah, penting untuk otak. Apalagi yang magnesium, natrium, sangat-sangat penting. Kalau kurang bagaimana? Ya lowbat. Ibaratnya mobil ya harusnya dipacu dengan kecepatan tinggi jadi lambat ya. Saya lambat, bahkan bisa tidak sadarkan diri. Jadi bisa mengalami demensia. Beberapa vitamin, ada omega 3, vitamin B. Ya Allah. Kemudian yang kelima, cukupi oksigen. Oksigen yang kurang, apapun sebabnya. Apa kandungan oksigennya rendah, ataukah oksigen akibat ada infeksi paru-paru yang serius, infeksi saluran kencing yang serius, itu pasokannya terganggu di otaknya. Dan darah mengandung bakteri, virus. Nah, jadi masalah ini. Ya, padahal bakteri virus juga butuhkan apa? Ada yang takut oksigen, ada yang suka oksigen ya, ada dua macam ya. Nah, sahabat-sahabat saya sayangi. Jadi oksigen cukup. Kalau kurang bagaimana? Hipoksia otak. Hipoksia otak menyebabkan apa? Banyak. Kalau hipoksia pada sel mata saja bisa menyebabkan kebutaan meskipun sudah lahir normal. Yang keenam, fungsikan. Ada rumus use it or lose it. Jadi kalau otak dipakai dengan optimal, maka fungsi otak akan sangat-sangat bagus. Tapi kalau tidak optimal, maka bisa menyebabkan fungsinya menurun. Semakin dipakai, semakin bagus. Nah, sahabat-sahabat yang saya sayangi, bagaimana kalau yang keempat? Ya, keempat nanti ada, maaf, ketujuh ya. Tadi ke-1, waspada kepala, waspada infeksi, cukupi cairan, cukupi mineral dan vitamin, cukupi oksigen, fungsikan atau kehilangan fungsi. Yang keempat ada M4. Apa itu M4? Membaca, mendengarkan, menulis, menerangkan. Yang dipakai ini. Dipakai keempat-empatnya. Membaca, mendengarkan, menulis, menerangkan. Set. Metode ini metode yang sangat bagus untuk menjaga fungsi otak agar bagus. Fungsi otak tidak hanya ingatan, tapi juga yang lainnya ya. Berbicara, kebijakan, matematis, logis, ini verbal ya. Jadi, 4. Kemudian yang ke-8, jangan lupa agama. Agama penting. Ya, banyak hal yang di luar dugaan. Tentang orang sedekah itu jarang kena musibah. Orang saat jelat lebih panjang umur dan kualitas yang lebih baik. Bersyukur, sholat atau sembahyang ternyata membuat pasokan darah lebih bagus apalagi pada sujud, dan sujudnya agak lebih lama dikit ya. Nah, sahabat-sahabat yang saya sayangi, pasti banyak yang perlu saya sampaikan. Yang ke-9 adalah olahraga. Olahraga apa saja yang bisa merawat otak kita, yaitu olahraga umum dan olahraga yang khusus. Olahraga umum itu apa? Ya senam biasa, jogging, renang, jalan cepat, yang tenis, badminton, tenis meja, bagus ya. Tapi juga yang lebih khusus dalam otak, brain gym ini ya. Ada beberapa metode, tekniknya banyak sekali, yang nggak akan saya kupas. Dan olahraga yang lain secara khusus untuk pengobatan atau pengobatan yang lain yang bersama saya, senam asma ya, senam pikun ya. Dan kemudian yang nomor 10 adalah obat teratur bagi penyandang hipertensi, penyandang diabetes. Awas jangan lupa makan obat. Beberapa kasus yang saya temui dan saya sangat sedih, sahabat saya, seorang pedagang bola pecah di pasar. Dia bahagia, anaknya nikah. Dan anak kemudian ke Jakarta, ia pun mengantar anak di Jakarta, tapi dia lupa nggak bawa obat. Padahal tensi biasa tinggi banget. Obatnya pun tidak hanya 1, 2, 3 macam. Untuk tensi saja. Ya jadi apa? Di saat dia dan stroke. Ya Allah, ya Rabb, naudzubillah. Jadi betapa bingungnya rumah tangga muda di Jakarta lagi waktu itu
belum ada BPJS, ya, dia nggak punya askes. Habis banyak banget. Dia dibawa pulang ke Temanggung, ya, kisah nyata di Temanggung. Ya Allah. Nah, kan itulah. Jangan lupa minum obat. Lupa makan sehari aja. Deg-degan ya kita ya yang tahu. Nah, apalagi kalau pas melonjak, kalau pas tensinya normal, ya mungkin agak tenang sih. Tapi pas lonjak kena sesuatu yang hal, ya bisa tek. Nah, kemudian nasib berubah. Apalagi penyandang yang diabetes mellitus. Jangan lupa minum pil atau obat yang sesuai atau suntian atau kombinasi keduanya. Dan lain sebagainya. Dan yang ke-12, kontrollah berat badannya, kontrollah kolesterolnya, gula darah sewaktunya. Tapi juga kontrollah bagaimana kondisi kejiwaannya. Dan orang yang sering mengalami kecemasan, kesedihan, problem itu bisa otaknya lebih bagus, tapi ada juga otaknya makin buruk, seperti namanya demensia. Makanya ada metode BIBI. Apa itu? Kalau habis baca, bertanyalah, jawab sendiri. Baca, bertanya, BIBI. Ini ilmu ini sebenarnya ilmu yang sangat luar biasa dari seorang mantan rektor Universitas Jakarta, ya, namanya Profesor Vinarno, yang menyampaikan metode untuk pembelajaran pada orang dewasa dengan metode BIBI. Baca, bertanya, baca, bertanya. Kalau Profesor Asdi dari Gajah Mada pakai metode BC, baca, cocokkan, baca, cocokkan. Nah, sahabat-sahabat saya sayangi. Nomor 13, berdayakan diri, memberdayakan diri. Orang yang memberdayakan itu sangat penting. Dengan apa? Tetaplah berguna. Ternyata dengan tetap berguna, fungsi otak akan bagus. Yang biasa jadi pembicara, dosen, tetaplah mengajar meskipun tidak berbayar. Sambil apa? Mengumpulkan pahala. Yang kedua, otak masih cerdas. Nulis-nulis, diskusi, sumber, dan moderator. Mengisi ceramah tetap, misalnya semacam kultum, wah penting banget. Bagaimana meracik kalimat 1 jam jadi 7 menit. Wah, ini luar biasa ya. Di empowering. Sampai-sampai saya ingin. Nah, cara sederhana, bisa juga pakai ini ya. Tepuk lansia sehat ya. Tepuk tangan ternyata dari pakar Brodsky dan Itkin. Ternyata fungsi tepuk tangan itu membuat bisa merawat otak dengan lebih bagus. Seorang guru bahasa Inggris Kentonawungu dari Magelang juga mendapatkan hal yang sama. Ternyata dengan tepuk tangan akan membuat lebih mudah belajar. Jadi menjaga otak sambil bernyanyi, sambil menyampaikan hafalan-hafalan penting, diambil tepuk tangan. Termasuk ini, rumus agar sehat, takwa, manfaat mandiri. Dan apa? Tepuk dan sehat. Tepuk dan sehat ini susunan istri saya, Romi dan saya tahun 2010 ya. Tepuk sehat. Kami asal sehat, meski tua, bersemangat, makan minum yang bergizi, olahraga tiap hari, istirahat, adaptasi, beribadah, punya hobi, taat dokter, imunisasi, sehat, takwa, manfaat, mandiri. Yes. Nah ini ya. Yang dikupas butuh waktu 9 jam ya, minta maaf. Atau pakai rumus ini. Semuanya boleh dilakukan dan insya Allah sangat bermanfaat untuk menjaga otak kita. Nah, pada lagu ini ada 11 pesan agar merawat semuanya termasuk otak. Ternyata kalau pengen otaknya bagus, tetaplah olahraga. Olahraga biasa maupun olahraga untuk kesehatan umum ya. Juga olahraga untuk otaknya, brain gym. Seimbang gizinya. Seimbang sangat bagus. Orang yang makan lengkap sesuai dengan kebutuhan dirinya akan bagus fungsinya termasuk otak. Itu yang cukup sangat penting. Sangat-sangat penting menjaga otak biar bagus ya. Kemudian bagi ya berkisar 4-9 jam ya. Ya. Bagaimana? Tingkatkan takwanya. Ternyata takwa luar biasa. Banyak kasus orang yang dijaga Allah dengan suka baca Al-Quran, bersedekah, bersilaturahmi, mendoakan orang, memberikan nasihat tanpa diminta dan tanpa bayaran. Sahabat-sahabat sayangi, kembangkan hobinya. Hobi itu membuat apa? Muncul endorfin, hormon cinta lain, endorfin, dopamin, oksitosin, serotonin yang membuat hidupnya berkualitas. Quality of life itu penting pada seorang lansia. Otak bagus akan menyebabkan kualitas hidup akan bagus. Apalagi bagus lingkungannya. Bagus lingkungannya.
Lingkungannya bagus, biotik dan biotik akan menjadikan hidupnya berkualitas, lebih baik, lebih bahagia, lebih tentram. Modal yang lain adalah legowo ikhlas menerima. Kalau enggak, otak mikir terus, nah, sedih, jengkel, marah, rusak otak kita akhirnya. Terganggu. Kalau nggak kuat, nah, bencana otak, macam stroke. Lagi misuh-misuh, ya Allah, nanti bagian memori kita sebagian kalau dengan marah emosi itu akan cepat mengalami beberapa penurunan fungsi. Kapan-kapan kita kupas secara detail ya dengan referensi literasi yang jelas ya. Kemudian kontrol rutin berat badan, tensi ya, kolesterol ya, tetaplah bergembira. Yuk vaksin ya. Tetap baca tulis dan bekerja sekuatnya saja. Ini beberapa kunci-kunci dasar akan saya kupas besok ada stroke bagaimana, demensia bagaimana, melapor dari infeksi otak bagaimana dan baginya. Mungkinlah waktu akan saya sambung kembali. Saya akan dengan Mas Wisnu. Apakah ada pertanyaan Mas Wisnu? Baik dok, ada 7 pertanyaan dok nih dok. Nanti 7 pertanyaan? punya waktu mungkin atas Masya Allah, 7 pertanyaan. Oke, 10 menit ya kita coba. Mari silakan. Berikut dok. Dari Ibu Tanti Retno dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih Ibu Tanti dari Jawa Timur, Surabaya. Umur semakin bertambah, saya kadang lupa. Tips apa kiranya yang bisa mengurangi lupa? Ya, lupa banyak sekali. Lupa itu ada lupa ringan, sedang, berat. Nomor 1, supaya nggak gampang lupa, tulislah apa yang akan direncanakan dilakukan. Belanja apa tulis? Beli sayur, bawang, buncis, sawi, bawang bombay, tulis saja situ. Beras, ya kemudian beli apa, kerupuk, minyak, tulis. Nah, yang kedua, ucapkan sampai tinggal dengar. Aku, misalnya kita, maaf ya, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian yang setua atau belum tua kadang di belakang pas dia di barunya telika atau lempet-lempet itu telinga mau ambil gunting tuh sampai kemudian guntingnya di sana sampai depan aku harus ngopot lagi mau apain sih lupa balik lagi gunting gitu ya. Mayor ambil gunting katakan ambil gunting gitu sambil bunyi aku ambil gunting ya baru ambil gunting. Metode yang kedua jadi diucapkan apa yang dilakukan dan metode ini juga bisa menguntungkan karena ada kontrol dari sekitarnya. Misalnya anaknya, ayah kan main gunting, mau ambil apa ya? Gunting, oh gunting gitu ya. Dan ada di depan rumah itu lupa juga apa ya aku mau balik lagi. Jadi sahabat-sahabat cacangi, ditulis, kemudian diucapkan. Metode yang lain dari Jepang ya. Matahari Bataro Hasim memberikan metode supaya tidak gampang lupa diucapkan berkali-kali. Ambil gunting, 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 ambil gunting. Nah, nanti ambil gunting. Di metode yang ketiga. Masih banyak yang lainnya dengan cara ditepuk. Ambil guntingnya. Beli gula dan gunting. Ya, gunting gulanya digunting. Ya, itu beli beras. Dari gunting keluar ada beras. Jadi buat terangkan kata-kata. Banyak cara yang lain. Tapi kira itu dulu ya Ibu Tanti Retno. Insya Allah nanti kita kepas pada khusus menjaga ingatan. Dan Ibu Rina Kusmawati dari Kebumen, Jawa Tengah. Terima kasih Ibu Rina Kusmawati dari Kebumen, dari Jawa Timur ke Jawa Tengah ya. Ini dari kita dari Jogja ya. Selamat malam dokter. Saya kira-kira sering lupa dan sulit konsentrasi. Aktivitas apa yang harus saya lakukan dan pola makan apa yang tidak lupa dokter. Nah, aktivitas yang disukai, seni, apalagi kalau itu rumus-rumus yang dibuat lagu saja. Saya dapat rumus dari ayah saya, almarhum Bapak Haji Suhadi Ali Merjoko. Ini ayah saya tuh luar biasa ya, ngajari dengan simpel-simpel. Jadi kan lagu, kalau kamu pengen belajar apa nak pakai lagu gitu ya. Saya diajari namanya rumus segitiga. Yang golek jembar segitiga kuwi, wewatone ono garis dasar peno nulis setengah garis inggilnya. Ini ya. Jadi Bapak pakai tembang, klek-klek, biung, Mas Kumambang ya. Ya, tapi dengan buat lagu untuk rumus segitiga. Klek-klek, biung siroane ngendi, yang golek jembar segitiga. Sama kalau saya tambahkan sehat, bahagia, apakah resepnya. Nah, metode ini, saya punya beberapa lagu-lagu Jawa, lagu-lagu mocopat, yang misalnya tentang asma, tentang demensia, tentang diabetes, tentang stroke, tapi buat lagu. Ini metode supaya nggak lupa ya, dan supaya konsentrasi. Itu harus memang pejamkan mata, ulangi, buka mata. Makanya metode watarisasi yang bagus yang Jepang itu tuliskan apa yang dipentingkan, tulis dekat jauh, dekat jauh, dekat jauh, dekat jauh. Ini metode yang sangat sambil
Metode ini yang sangat praktis mudah sekali. Tadi Watanoshashi ya dari Jepang ya. Kemudian makan apa? Makanan yang melancarkan reaksi otak seperti cabai, ginkgo biloba, kemudian ginkgo biloba penting ya, pegagan ya, cabai, kemudian apapun jahe, ya, yang bersifat anti radang, kunir, ya, edang uwoh, kayak ada serutan kayu manis, antiinflamasi dan menurunkan kadar gula dalam darah ya, itu bagus ya. Jadi sahabat-sahabat, hampir semua makanan yang ada di Indonesia itu luar biasa bagusnya ya. Lodeh itu komplit banget ya. Untuk otaknya ada pedasnya, ada mericanya, ada tempenya, ada asam folatnya kan. Santannya ada vitamin A, D, E, K, ada seratnya, ada sayurnya, ada antioksidannya. Jadi ya, atau terancam pecel itu sangat bagus ya. Terancam pecel ya itu cukup bagus dan sahabat-sahabat bisa praktek ini khusus pada Ibu Rina Kusmawati. Minta maaf Bu, tidak akan saya jawab lengkap karena pertanyaan Ibu ini luar biasa bagusnya, bisa 1 jam sendiri ya. Ini Bapak Yoga Persetia dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih Bapak dari Medan ya. Terima kasih ya. Dok, sekarang ini saya tidak hanya anak dan remaja saja yang dipakai smartphone, tapi juga lansia. Apakah teknologi dan media sosial ini berpengaruh terhadap kesehatan otak lansia dan bagaimana cara mengelola dengan bijak? Betul Bapak, betul sekali. Dengan ada smartphone ini membuat otak cerdas Pak, cerdas Pak. Tapi harus bisa memilih dan memilah. Harus cari sumber yang valid. Sebaiknya kalau mau share itu harus video atau artikel yang dari pakarnya supaya tidak salah. Karena begitu salah itu masuk informasi itu salah bertubi-tubi, soal itu dianggap benar oleh otak kita. Tapi bagus Pak. Metode ada game otak dengan game otak ya, dengan lab dengan komputer ya. Ada banyak sekali metodenya. Kapan-kapan kalau cukup waktu kita sampaikan atau mungkin kapan-kapan kita diseminarkan ya. Pertanyaan Bapak sangat bagus ya. Jadi ini sangat bermanfaat Bapak. Bapak bisa menyimpan lagu-lagu, permainan yang atau kata-kata mutiara, pesan-pesan spiritual yang bermanfaat untuk ketenangan hati, kecerdasan memori. Yang lanjutnya Mas Wisnu. Yang keempat, Ibu Dian Novianti dari Bekasi Jawa Barat. Terima kasih ya dari Bekasi Jawa Barat ya. Kemudian bertanya apakah tidur yang cukup dan berkualitas berpengaruh pada kesehatan otak badan saya. Benar, benar sekali, benar sekali. Berapa lama yang aman? Antara 4 sampai 9,9 jam. Beberapa pakar di bidang ilmu tidur ini. Jadi beberapa pakar di bidang ilmu tidur ini sudah meneliti seperti ini ya. Dr. Charles Session, Gary Richardson dan Joseph Martin. Beliau ini luar biasa. Beliau meneliti tentang tidur dan tidur ini ternyata memang sangat luar biasa. Gary Richardson ini dari Harvard Medical School ya. Kemudian kalau kita lihat siapa lagi tadi pakar-pakar tadi. Jadi ini pembicaranya penulisnya ini dari beberapa center universitas yang sangat ternama di dunia. Jadi beliau menyampaikan ya, tidur yang bagus antara 4 sampai 9, sekian jam ya. 9. Pokoknya jangan lebih dari 10, jangan kurang dari 4. Dengan ini otak kita bagus. Seorang peneliti namanya Mehta 2018 juga meneliti ternyata orang yang tidur siang itu sangat penting karena akan mengurangi kejadian bencana otak dan bencana jantung ya kardiovaskular itu sampai 27%. Demikian Ibu Dian Novianti, pertanyaan Ibu sangat bagus. Kemudian Ibu Devita dari Umbul Harjo Yogyakarta, untuk otak apa perlu konsumsi fish oil? Boleh pakai Bu, itu boleh pakai, tapi bukan segala-galanya itu boleh pakai ya, boleh pakai. Yang murah kacang Ibu ya, cabai, terong juga bagus ya untuk otak. Yang paling murah itu pegagan Bu, pegagan sangat bagus ya. Pegagan atau ginkgo biloba sangat bagus ya. Kemudian andaikan tidak perlu, kalau sudah dilakukan mengkonsumsi sehari 1 kali apa aja, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, minyak ikan bagus kok, memang bagus, boleh Bu, boleh, nggak apa-apa. Jumlah 1 kali itu aman ya. Vitamin minyak ikan itu sangat bagus. Kalau jumlahnya cukup itu membuat otak kita bagus, tapi kalau berlebihan memang kadang menyebabkan nyeri-nyeri tulang ya. Vitamin A itu kadang membuat rambutnya rontok dan menyebabkan rasanya nyeri pada tulang, terutama pada cakra epifisi. Demikian Ibu,
Kemudian ketiga, apakah belajar itu khusus pada pelatihan juga melakukan? Betul sekali, sangat betul. Tetapi teknik belajar pada lansia beda. Insya Allah nanti kita akan mendirikan satu forum ya, semacam sekolah lansia, tapi agak beda dikit ya. Beda dikit dari para ahli geriatri, kita akan bentuk, kita persiapkan nanti insya Allah nasional. Dan ini akan dengan gaya belajar yang sangat berbeda, bisa menjaga otak dan buat kepribadiannya akhirnya menjadi orang penilai. Demikian Ibu Devita, terima kasih. Ada lagi Mas Wisnu? Dari Pak Inadio Saryanto dari live YouTube ya. Ya. Apakah buyutin itu ada hubungannya dengan otak? Betul. Betul sekali, itu namanya Parkinson ya. Bisa kesembuhan juga tergantung sebabnya. Karena tidak hanya buyutin, tidak hanya Parkinson, ada juga buyutin ternyata apa? Saya punya pasien bukan karena Parkinson, tapi karena cemas yang sangat tinggi. Kecemasan sangat tinggi bisa menyebabkan gerakan ini. Pakarnya di Yogyakarta tuh Dr. Ali Sarap yang biasanya Dr. Bagio ya di Sarjito. Yaitu Dr. Bagio semua Dr. Sarap bisa, tapi yang lebih pakar di Sarjito ada Dr. Subagio ya. Jadi nanti bisa konsul pada beliau. Ternyata banyak sekali variasi dari buyutin ini. Kemudian bisa kayak disembuhkan tergantung sebabnya apa. Kalau karena cemas saya punya pasien, karena cemas begitu saya obat menang terus hilang, sembuh. Kemudian saya latih tidak pakai obat, dan itu mengautosugesti dan sembuh tanpa obat. Tapi kalau sebabnya Parkinson memang betul, tapi mencegahnya bagaimana? Menggunakan rumus tadi. Sehat, bahagia, atau lansia jati. Ada 11 poin atau 9 poin yang ada dalam bulan saja. Demikian ya Bu, ada 12 tadi ya. Ada rumus-rumus tadi yang sampaikan tadi. Nanti bisa dilihat di pada menit-menit sebelumnya. Yang terakhir dari Ibu Mujirah, Pelem Sewu dari Bantul, Yogyakarta. Bagaimana menjaga agar tidak pikun? Nah, supaya tidak pikun ada rumusnya, ada rumusnya Mas. Oke ya. Tapi sudah saya tayangkan beberapa waktu yang lalu ya, tapi nggak apa-apa. Pertama ada 4, membaca, mendengarkan, menulis, menerangkan. Sebetulnya adalah asupan harus yang kelantuiban dan mengandung obat yang mencegah proses ketuaan, mengandung scavenger atau antioksidan, dan yang kedua adalah agama. Agama itu sangat penting. Silaturahmi itu sangat bermanfaat. Sodako sangat bermanfaat. Syukur itu sangat-sangat bermanfaat. Sabar sangat bermanfaat. Puasa apalagi sangat bermanfaat. Ada 10 S ya. Kemudian yang ketiga adalah seni. Kegiatan seni bisa mencegah supaya nggak cepat pikun ya. Tapi seni tadi yang disukai jangan dipaksakan. Dan seni tadi dimasukkan pesan-pesan tips sehat, pesan spiritual, pesan budaya, etika, pesan kesehatan. Jadi jangan dengan tembang-tembang, bisa dengan lagu-lagu banyak sekali ya. Lagu-lagu zaman dulu bagus sekali ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu, bagus banget kan? Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidur. Bagus tuh anak-anak, bagus sekali ya. Lagu-lagu juga yang lain juga banyak kok yang bagus-bagus seperti itu, bagus sekali ya. Ya lagu seperti banyak saya nggak akan kupas. Kemudian yang berikut adalah obat-obatan yang biasa dikonsumsi, apalagi ya diabetes sama hipertensi baiknya dimakan. Dan yang terakhir adalah kontrol dan empatilah. Jangan sampai kita egois, tapi empatilah dan empowerment membedakan potensi yang ada. Kira-kira demikian, mohon maaf saya jawab hanya singkat-singkat 1 menitan saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Sampai jumpa pada bagian yang kedua. Merawat otak bagian kedua. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergemi grup ahli geriatri, energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik sinergikan potensi, menempa diri, aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai.
lansia berkualitas, tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, Ku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bagi kami